teman-teman, perkenalkan kita dari kampus Universitas Dian Nusantara. Perkenalkan saya atas nama Wanti Rahayu, ada rekan saya atas nama Puput Elda Nurfika. Di sini kami membuat podcast sebagai syarat pemenuhan tugas besar mata kuliah komunikasi multimedia. Jadi langsung aja ya teman-teman, nggak terlalu banyak-banyak untuk openingnya. Sebelumnya kami mohon maaf karena kami membatasi interaksi dalam pembuatan podcastnya dikarenakan pada masa pandemi ini ya, jadi ikut himbauan pemerintah agar lebih mawas diri dan jaga kesehatan juga. Jadi langsung aja di sini kami perkenalkan, di sini kami hadirkan narasumber kami hari ini atas nama Bapak Ardi Prawiro, SE, MMSI sebagai salah satu dosen di Universitas Dian Nusantara. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak Ardi ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Ardi, kan di sini kan dari Kemendikbud kan telah mengeluarkan kebijakan baru ya Pak terkait kampus Merdeka nih. Jadi kan mungkin juga kita dari segi mahasiswa juga pernah dengar. Jadi kampus Merdeka ini kan terdiri dari 4 pokok kebijakan yang utama ya. Jadi pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, lalu di sini ada juga perguruan tinggi negeri, badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi ya Pak ya. Lalu kebijakan ini apakah udah siap diimplementasikan? Terlebih pada masa pandemi ini kan pasti untuk pengaruh ya juga ya ke pelaksanaannya gitu. Jadi pada podcast kali ini Bapak Ardi sebagai salah satu dosen dari Universitas Dian Nusantara akan berbagi pandangannya mengenai dampak-dampak positif dan negatif dari kebijakan itu sendiri. Jadi apa aja sih hambatan dalam pelaksanaannya gitu Pak Ardi. Mungkin boleh Pak Ardi diinfokan kepada kami nih untuk mahasiswa yang tergolong awam ya Pak. Kita belum begitu tahu tentang kampus Merdeka, jadi boleh kami dengar nih Pak untuk dampak negatif dan positifnya dari kebijakan ini sendiri. Gitu Baik. Pak Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kegiatan Merdeka Belajar kampus Merdeka yang dicetuskan ya oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi ya, Pak Nadiem Makarim di tahun 2020 ya. Ini tadi sudah mencakup 4 poin yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi program ini juga tidak hanya di perguruan tinggi tapi juga ke seluruh tingkatan pendidikan di bawah perguruan tinggi seperti SD, SMP, SMA dan sebagainya. Gitu. Cuman karena di sini konteks kita adalah perguruan tinggi, jadi kita akan fokus di 4 poin yang sudah dijelaskan tadi. Jadi mungkin saya mau singkat saja kaitannya dengan mahasiswa sendiri. Dari 4 poin itu adalah yang poin terakhir di hak belajar yang 3 semester. Nah, di poin yang terakhir ini adalah poin di mana mahasiswa di kalangan mahasiswa perwujudannya dari program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, di mana di situ sendiri ada program-program yang menunjang mahasiswa dalam memilih kemampuannya, dalam memperoleh kemampuannya yang relevan, yang nantinya akan menjadi daya tambah atau kompetensi mereka di dunia kerja atau memasuki dunia kerja. Nah, di sini yang nanti jadi yang biasanya tantangannya, apalagi di sini masih 2 tahun berjalan, jadi tentunya tantangan-tantangan itu masih ada dalam pengimplementasian hak belajar 3 semester ini di perguruan tinggi. Dan juga bagaimana nanti sosialisasinya ke mahasiswa juga bagaimana mahasiswa mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, apakah mahasiswa sendiri mencari info sendiri atau dari perguruan tinggi membantu. Nah, ini salah satu contoh dari tantangan yang ada di
uh, yang ada di program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka di kalangan mahasiswa itu sendiri. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, jadi dengan adanya Kampus Merdeka ini, menurut Bapak untuk implementasinya itu sudah cukup belum sih Pak di kalangan mahasiswa sekarang nih Pak? Kalau implementasinya menurut saya sudah cukup. Gitu. Kenapa saya katakan cukup? Karena saya melihat dari program-program yang ditawarkan gitu ya. Kalau misalkan mahasiswa gitu ya, mahasiswa ingin mencari apa sih program-program apa saja sih yang ditawarkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Dikti, mahasiswa bisa ke situsnya Kampus Merdeka Dikti, di situ banyak program-programnya. Ya, ambil contoh salah satu ya untuk perguruan tinggi ya, itu seperti program pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar sendiri ini bisa antar prodi di dalam negeri atau antar kampus di dalam negeri maupun di luar negeri yang namanya itu IISMA, jadi Indonesia International Student Mobility Award. Jadi di mana mahasiswa Indonesia bisa mendaftar di situs Kampus Merdeka Dikti, nanti mengikuti seleksi, dan kalau lolos bisa belajar mengambil mata kuliah di perguruan mitra di luar negeri. Nah, berapa mata kuliah yang diambil itu setara 1 SMS atau 20 SKS. Seperti itu. Baik-baik. Berarti Oh gitu, baik. Berarti Pak, dengan adanya perkembangan teknologi kita yang cenderung kan terbilang belum merata nih ya Pak di Indonesia. Nah, menurut Bapak itu program ini bisa nggak sih Pak terrealisasikan di perguruan tinggi yang ada di daerah-daerah terpencil yang mungkin kesulitan nih untuk mendapat koneksi internet, untuk akses ke situs tersebut gitu. Kira-kira selain dari mengakses situs tersebut, apa dari mahasiswanya sendiri bisa langsung minta bantuan dari pihak kampus atau bagaimana gitu Pak? Baik, jadi sebenarnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sendiri itu fokusnya adalah di mahasiswa dapat secara bebas memilih program-program yang menurut dia dapat memberikan kemampuan atau kompetensi baik itu secara hard skill maupun soft skill sesuai dengan minat atau permintaan dari dunia kerja. Jadi kalau melihat dari pertanyaan yang bagaimana nih kalau terkait dengan penerapan program Merdeka Belajar di daerah-daerah terpencil terkait dengan teknologi internet misalkan. Tidak menurut saya koneksi internet, apalagi internet itu sendiri memang menjadi faktor integral, tapi juga menjadi kendala juga di dalam kondisi-kondisi seperti di daerah terpencil atau di daerah-daerah yang koneksi internetnya sulit. Ambil contoh saja ya, saya kasih ilustrasi. Salah satu program di Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program Kampus Mengajar. Nah, program Kampus Mengajar ini adalah program di mana mahasiswa ini diberikan tugas sebagai asistensi mengajar, kemudian dikirim di daerah-daerah terpencil. Anggap di sini mahasiswa mengikuti program tersebut dan dikirim ke daerah terpencil tersebut. Nah, tentunya di daerah tersebut mengalami kendala dalam hal koneksi internet. Nah, tidak hanya simpel dari koneksi internet saja. Jadi dari segi infrastruktur tentu kita harus lebih baik. Artinya pemerataan dari segi infrastruktur, internet, untuk alat-alatnya, gawainya, HP, komputer, laptop juga harus mudah diakses oleh masyarakat yang tinggal di daerah-daerah tersebut. Tapi kita juga harus melihat juga dari sisi kesadaran masyarakat akan penggunaan internet itu sendiri. Ya, banyak masyarakat di Indonesia, ya, khususnya orang-orang yang lanjut usia gitu ya, itu yang dalam penggunaan gawai atau penggunaan HP ya atau penggunaan komputer lah, itu tidak hanya pengguna, hanya user, tapi bukan operator. Di mana biasanya orang-orang yang seperti itu mereka itu hanya menggunakan HP,
hanya fungsi-fungsi terbatas, misalkan hanya untuk telepon, SMS, nonton YouTube, tapi di luar daripada itu mereka tidak mengerti apa-apa. Nah, kalau kita kembali lagi ke contoh program kampus mengajar, di mana mahasiswa harus mengajar di daerah terpencil tersebut, kondisinya bisa saja, biasanya kondisinya di sekolah yang terpencil itu siswa yang belajar di sekolah terpencil tersebut rumahnya tidak dekat dengan sekolah tersebut, rumahnya jauh beberapa kilometer. Nah, bagaimana si mahasiswa ini harus memperkenalkan pembelajaran jarak jauh? Koneksinya terbatas. Mahasiswa itu harus mengecek apakah si siswa itu memiliki perangkat yang sesuai, apakah dia punya HP, apakah dia punya laptop, komputer. Terusnya kalau dia punya HP, apakah HP-nya bisa menunjang seperti aplikasi Zoom, Gmeet, dan lain sebagainya. Terusnya, apakah dalam pembelajaran jarak jauh, peran orang tua atau peran keluarga untuk mengawasi juga penting. Nah, orang tuanya ngerti nggak? Gitu. Nah, itu kan artinya itu terkait juga dengan teknologi kalau kita berbicara. Jadi dalam implementasi tentunya kalau kita bicara tentang internet ini menurut saya juga menjadi salah satu kendala. Jadi itu yang membuat kenapa implementasi Merdeka Belajar kegiatan kampus Merdeka ini menurut saya belum efektif karena salah satunya adalah karena kita terkendala dari sisi infrastruktur. Kalau misalkan kita mau memperkenalkan pembelajaran jarak jauh menggunakan internet, dan juga sosialisasi dari program ini juga karena banyak orang awam yang tidak tahu bagaimana kampus Merdeka itu seperti apa dan bagaimana mahasiswa bisa meng-apply atau siswa bisa ikut dalam kampus Merdeka dan lain sebagainya. Gitu ya Pak ya. Oke, baik. Oke, Bapak, saya mau nambahin satu pertanyaan lagi ya. Dengan adanya program Kampus Merdeka ini, apa harapan Bapak untuk para mahasiswa yang akan mengambil program ini? Ya, harapan saya sama seperti layaknya dosen ya kepada mahasiswa gitu ya, kayak orang tua aja lah. Orang tua kan mereka pengen anaknya lebih sukses daripada mereka ya. Jadi harapan saya umumnya adalah ya bagi para mahasiswa yang mengikuti program ini menjadi lulusan yang lebih baik daripada dosennya gitu ya. Tapi buat saya adalah tujuan dari program ini adalah supaya lulusan ini menjadi lulusan yang punya kompeten dari segi hard skill, dari segi soft skill, sehingga ketika mereka masuk ke dunia kerja, mereka itu nggak pusing mencari lowongan kerja. Kita melihat di dunia kerja, ketika lowongan kerja biasanya deskripsi pekerjaan yang dicari diutamakan yang sudah pengalaman kerja. Nah, bagaimana mahasiswa sudah memiliki pengalaman kerja? Nah, program Merdeka Belajar dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini salah satu programnya adalah mendorong mahasiswa memiliki pengalaman kerja sebelum dia lulus, gitu. Jadi menjadi lulusan yang punya kompeten dan juga kedepannya juga menjadi bibit pemimpin dan abdi negara yang ketika dipilih kita memilih lulusan-lulusan tersebut itu karena berdasarkan mereka punya kompetensi dan bukan karena popularity skill. Itu harapan saya. Amin siapa. Semoga kita para mahasiswa juga bisa menerapkan atau bisa memanfaatkan adanya program-program yang sudah disediakan sih sama pemerintah ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Oke, baik. Bapak, di sini saya mau menyimpulkan ya. Jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menetapkan 4 program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Program tersebut meliputi ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, ujian nasional UN, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan
Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB zonasi. 4 program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah untuk pembelajaran ke depannya yang fokus pada arahan dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia untuk ke depannya. Baik, untuk obrolan kali ini cukup sekian Bapak. Terima kasih Bapak Ardi atas kesempatannya. Sama-sama. Semoga apa yang kami hadirkan dan dapat bermanfaat buat orang banyak. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Baik, terima kasih banyak Pak Ardi atas waktunya ya Pak Ardi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.